Jadi ada CodeGap, si kelompok orang mengembangkan kode JavaScript gitu ya untuk mengakses fitur natif dari berbagai platform. Nah, CodeGap ini kemudian dibeli oleh Adobe. Nah, core-nya, source code-nya itu didonasikan ke Apache. Makanya namanya ada Cordova. Nah, untuk pengembangannya, kalau kita ingin mengembangkan aplikasi dengan hybrid, salah satu yang cukup populer adalah dengan menggunakan framework Ionic. Sebenarnya apa sih isi framework dari Ionic? Jadi ketika kita menggunakan membuat aplikasi, misalnya user buka aplikasi nih, Nah, device itu akan memanggil aplikasi yang di dalamnya ada kode-kode dari Cordova. Istilahnya dia wrapper Cordova. Baru kemudian Cordova dia memanggil halaman HTML yang kita buat, JavaScript, CSS gitu ya, yang kita buat. Jadi sebelum berhubungan dengan kode webnya, kita harus melewati si Cordova-nya dulu. Ya, karena pada prinsipnya bukan aplikasi. Nah, di dalam aplikasi tersebut kita mengakses halaman HTML-nya, baru kemudian oleh Ionic direpresentasikan di user interface-nya. Kenapa? Karena Ionic isinya ada komponen-komponennya. Jadi isi dari Ionic itu sebenarnya adalah HTML, CSS, dan JavaScript gitu ya, yang dibungkus jadi satu template. Kalau yang pernah bikin aplikasi web, Bootstrap ya seperti gitu ya, seperti Bootstrap. Plus ada Cordova-nya untuk mengakses native fitur dari masing-masing platform. Plus ada Angular-nya. Angular ini yang menjadikan pengembangan aplikasinya lebih terstruktur dengan konsep MVC. Ini sekilas mengenai apa yang terjadi ketika kita buka aplikasi. Nah, selain itu, kalau seandainya saya mau mengakses data dari luar, dari server gitu misalnya dengan web service. Kalau pada aplikasi natif, benar-benar dari platform dengan menggunakan SDK-nya, dari aplikasi kita itu kita mengakses web service dengan HTTP request. Kalau yang pendekatan web application, dari platform buka browser, kodenya ada di mana? Kodenya ada di server. Kita mengakses servernya dengan HTTP request. Di sini tidak ada kode kita, hanya buka browser, kodenya ada di mana? Ada di server. Nah, kalau pendekatan hybrid ini sama seperti pendekatan natif sebenarnya. Dari platform dijembatani oleh Cordova, kita mengakses web view. Untuk data kodenya kita ada di sini, kita simpan di sini. Lalu kalau membutuhkan data, mengakses database dengan web service, baru kita minta dengan request. Jadi pendekatannya sebenarnya hampir sama dengan yang natif. Ya. Kodenya dari aplikasi kita, tapi kodenya dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini apa yang terjadi? Contohnya misalnya kita mau buka kamera, saya mau akses kamera aplikasi ya, akses kamera. Yang pertama, device itu membuka mode Cordova-nya. Cordova nanti menampilkan HTML-nya, lalu dia memanggil Angular JS-nya untuk bisnis prosesnya gitu ya. Ionic menampilkan view-nya, HTML, CSS, JavaScript-nya ditampilkan. Oke, ada tampilannya. Kemudian user berinteraksi, saya mau buka kamera, akses kamera. Ditangkap event-nya, dipanggil Cordova-nya untuk mengakses native API-nya. Cordova memanggil native API buka kamera. Kamera ambil foto, fotonya disimpan balik lagi. Lewat Cordova terlebih dahulu, oleh Angular dikirimkan ke Ionic untuk ditampilkan di interface-nya. Jadi ada jembatannya terlebih dahulu antara aplikasi kita di platform kita dengan web tadi dengan menggunakan Cordova-nya. Jembatannya Cordova-nya. Lalu bagaimana cara kita mengembangkannya? Kita bisa tampilkan karena kodenya HTML dan JavaScript, kita bisa tampilkan di browser, kita bisa emulasikan di emulator, atau bisa juga langsung dijalankan di device. Nanti kita akan coba masing-masing. Baik, ini pengantarnya mengenai pendekatan pengembangan aplikasi dengan hybrid. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau misalnya kita dari Windows, kita
jalur resminya. Kalau jalur resminya ya OS-nya harus OS. Tapi apakah bisa diakses? Bisa. Yang sama kan saya kayak tetap pakai email juga kan di Facebooknya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk notifikasi itu termasuk plugin atau termasuk yang dari device yang ini? Oke, nah untuk notifikasi kita minta bantuan. Nah, karena kita kan harus tahu siapa yang sedang menjalankan aplikasi gitu ya, dari data kita kan gitu. Notifikasi kalau seandainya kita gunakan natif kita bisa kalau natif kita bisa langsung manggil notifikasi itu bisa. Tapi kalau untuk pendekatan hybrid kita minta bantuan dengan yang namanya Google Cloud Messaging. Google Cloud Messaging. Kita minta bantuan itu untuk mengirimkan notifikasi ke aplikasi kita. Tapi nanti tetap muncul notifikasi. Iya, tetap muncul notifikasinya ada. Istilahnya push